Kendati telah mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen, namun bubar jalannya koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Hatta diyakini tinggal menunggu waktu saja. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Capres Prabowo terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, PBB, dan Partai Demokrat. Koalisi Merah Putih yang diklaim oleh kubu Prabowo sebagai koalisi permanen kemungkinan akan mencair. Sebelumnya, Jokowi mengatakan PAN dan Demokrat dapat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Pernyataan Jokowi tersebut merupakan sinyal bahwa Jokowi akan mengakomodir partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Saat ini, komposisi jumlah kursi koalisi kabinet Jokowi JK di DPR masih kurang dari 50%. Maka kemungkinan besar Jokowi JK akan mengakomodir sejumlah partai koalisi Merah Putih untuk bergabung demi mengamankan kebijakan pemerintahan di parlemen. Ya, pemirsa, pasca penetapan putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta terkait sengketa Pilpres 2014, kemungkinan akan mengubah peta koalisi Merah Putih dan diperkirakan akan mengalami perubahan. Sebelumnya, Jokowi menyebut sejumlah parpol di koalisi Merah Putih akan merapat ke kubu Jokowi JK, di antaranya PAN dan Demokrat. Selain itu, dinamika di parpol lain seperti Golkar dan P3 juga terbelah. Akankah parpol di kubu koalisi Merah Putih akan berubah haluan? Nah, bagaimana nasib koalisi Merah Putih ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik LIPI, Ibu Siti Zuhro, dan juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat pagi Bu Siti dan Bung Bas. Saya ke Bung Bas dulu. Bung Bas, ini kan ada pernyataan Pak Jokowi bahwa sepertinya PAN dan Demokrat ini akan merapat. Nah, sejauh ini seperti apa? Ya, pertama kita bersyukur dulu 6 bulan perjalanan panjang pemilu presiden yang penuh ketegangan telah selesai, dan saya kira semua pihak harus sepakat bahwa putusan MK adalah putusan terakhir dari semua proses politik dan proses hukum Pilpres, ya. Dan itu mengikat kita semua. Kita patut berterima kasih kepada seluruh hakim MK dan terutama kepada rakyat dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya, ya, dan juga DKPP. Dan mudah-mudahan ketegangan ini akan segera berubah menjadi kegembiraan. Nah, kegembiraan politik, ya, ini apakah juga dengan bahwa bertambah teman baru atau bagaimana? Ya, saya kira salah satu manifestasinya adalah kegembiraan politik itu juga bisa saja menambah teman baru. Karena kalau kita melihat dari sisi Pak Jokowi, dia adalah seorang kader PDI Perjuangan yang kami semua, saya juga kader PDI Perjuangan, dididik untuk menjadi seorang nasionalis yang berpikiran terbuka, selalu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong. Sehingga oleh karena itu dalam konteks kerjasama politik, ya, kami tidak menyebut koalisi karena masih trauma nih Mbak Siti dengan model koalisi di dalam 2 pemerintahan terakhir ini yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka kami selalu membuka diri. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa munculnya Pak Jokowi sebagai capres, ya, itu dimulai dengan satu gagasan baru yang kami menyebutnya atau kalangan akademisi menyebutnya sebagai new paradigm, paradigma baru. Bayangkan ketika kita ingin mengusulkan Pak Jokowi dengan suara PDI Perjuangan di hasil pileg yang kita hitung tidak memenuhi syarat pada waktu itu, tapi kami mampu menawarkan satu konsep kerjasama tanpa syarat. Yang artinya kita tidak mau sejak awal disandera oleh transaksi-transaksi politik seperti model-model sebelumnya. Gitu. Nah, tadinya kami tidak yakin nih Mbak Siti bahwa akan ada partai politik lain yang ikut dengan paradigma baru yang kami tawarkan. Tapi alhamdulillah Nasdem ikut, kemudian disusul dengan PKB, Hanura, dan kemudian juga ada bagaimana PKPI, dengan yang sekarang yang sebelumnya menjadi lawan ketika Pilpres ini? Apakah akhirnya kita akan berhadapan antara yang sering Mbak Siti sebut sebagai dasein and dasolen, ya, antara teori dan praktek, antara idealisme dan realisme. Nah, kami menyadari bahwa sistem presidensil yang kita anut di dalam konstitusi kita sebetulnya masih belum realistis karena berhadapan dengan model sistem multipartai kompleks, ya. Yang ini tentu saja membuat
pemerintah dalam hal ini presiden di dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya harus berurusan dengan DPR seperti RUU APBN, kemudian mekanisme pembahasan dan persetujuan undang-undang, kemudian untuk mengangkat Kapolri dan lain sebagainya, sehingga Presiden Jokowi harus memperhitungkan dinamika politik yang ada di parlemen, sehingga oleh karena itu secara teoritis ya dalam konsep perencanaan politik kami memang mengagendakan untuk setidaknya mendapatkan dukungan 50+1. Dengan kata lain berarti tetap di DPR. Itulah membuka tangan, membuka peluang baru untuk yang pihak berseberangan untuk masuk. Tetapi dengan satu syarat bahwa kerjasama politik yang nanti dibuka peluang dari partai-partai politik di luar koalisi pendukung atau yang ada sekarang, tidak boleh ada diskriminasi. Dalam pengertian syarat yang berlaku dalam kerjasama kami dengan Nasdem, Hanura, dan PKB serta PKPI juga berlaku bagi mereka. Artinya tanpa syarat. Saya ke Bu Siti dulu Pak, Bung Bas. Bu Siti, ini antara PAN dengan Demokrat yang sudah disebut oleh Jokowi, siapa yang paling besar peluangnya? Iya, jadi saya menggarisbawahi ya, Mas Taufik tadi itu tentang paradigma baru. Jadi paradigma baru, terobosan baru, dan pemimpin baru yang kali ini memang berbeda dengan pemilu presiden yang lalu, di mana calon-calonnya itu betul-betul sangat elitis, sangat Jakarta gitu ya. Saat ini ternyata bottom up gitu ya. Ini juga hasil dari otonomi daerah. Dengan munculnya Pak Jokowi, tentunya ini adalah hasil kinerja dari otonomi daerah yang telah mempromosikan ya, berhasil mempromosikan bupati, wali kota atau gubernur yang bagus bisa terakses untuk di Pilpres. Ini satu paradigma baru dan dukungan masyarakat ya, kebangkitan masyarakat, animo, antusiasme masyarakat jangan sampai lalu layu, lumpuh layu gitu. Karena apa? Ternyata satu harapan besar ketika menjelang Pilpres dan sudah mempromosikan dan memenangkan Pak Jokowi ternyata tidak diakomodasi. Artinya apa? Tolong Pak Jokowi konsisten. Nah, Pak Jokowi konsisten untuk tetap tadi itu kerjasama dengan partai-partai pengusung ya, tanpa transaksional dan tanpa ada syarat. Artinya, bagaimana konsistensi itu Bu akan dinilai ketika misalnya Jokowi mengajak masuk partai-partai lain yang tadinya berseberangan? Politik ya. Jadi politik walaupun tidak ada teman ataupun musuh yang abadi ya dalam politik. Betul. Jadi tidak kaku seperti itu. Tapi idealnya bangunannya adalah formatnya adalah kerjasama atau koalisi partai yang memang betul-betul paralel antara di pemerintah dan di parlemen, sehingga program-program yang ingin dieksekusi oleh kabinet, oleh pemerintah ini juga diikuti oleh diiyakan atau didukung penuh oleh koalisi yang yang mendukung pemerintah. Ini perlu sekali, tidak mencela-mencel koalisinya ini. Jadi kalaupun katakan nanti ada koalisi non pemerintah atau kerjasama partai-partai yang bukan pemerintah, berarti kan nanti masyarakat akan melihat dengan sangat jelas gitu apa yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah yang lalu tidak didukung oleh partai-partai yang tidak di pemerintah. Itu akan kelihatan sekali. Nah ini yang kita perlukan, ada pembaruan ya. Ini apalagi Pak Jokowi kan mempromosikan yang namanya revolusi mindset atau mental itu. Nah ini perlu sekali untuk kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini Bu Siti dan juga Bung Bas. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana.